Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, khususnya keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita bersyukur kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kita sehingga saat ini Tuhan beri kesempatan buat kita untuk merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara kita mau buka hati untuk menerima setiap firman Tuhan yang akan saya beri judul pada saat ini tentang dibedakan Tuhan, yang akan kita lihat dalam kitab Keluaran pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Karena bacaan kita hari ini ada di kitab Keluaran pasal yang ke-7 sampai pasal yang ke-9, dan saya akan bacakan berkata demikian. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosyen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu, sebab besok tanda mujizat itu akan terjadi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ketika Tuhan menghukum orang-orang Mesir dengan mendatangkan tulah, tempat di mana orang Israel tinggal, yaitu di Gosyen, mereka tetap berada dalam lindungan Tuhan. Kenapa? Karena tempat itu adalah tempat yang dibedakan Tuhan, atau tempat yang dikecualikan, dipisahkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat Gosyen ini adalah tempat yang dibedakan Tuhan untuk umat pilihannya, sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Di Gosyen inilah orang-orang Israel mendapatkan perlakuan khusus atau pengecualian dari Tuhan. Nah, itu dapat kita lihat dicatat pada ayat yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-22. Saya akan bacakan berkata demikian. Ketika Tuhan memberikan tulah yang keempat di tanah Mesir, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun pada waktu biasanya ia keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu dan rumah-rumahmu, sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosyen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dan juga kita dapat melihat di pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-26, bagaimana hujan es yang akan saya bacakan juga di dalam pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya 24 sampai 26, berkata demikian. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya.
hanya di tanah Gosyen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat bagaimana Tuhan itu begitu memperhatikan, membedakan umatnya, umat pilihannya. Nah, dari peristiwa ke-10 tulah yang terjadi di bangsa Mesir ini, Bapak Ibu, kita dapat melihat dan belajar dari apa yang dibedakan Tuhan di tanah Gosyen. Di sini ada beberapa hal yang dapat kita lihat mengapa sehingga orang Israel ditempatkan di tanah Gosyen. Apa maksud Tuhan pada waktu itu? Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah kita melihat tanah Gosyen ini adalah tanah yang terisolir. Tanah yang terpisah dari sebuah sungai yang besar di Mesir, sehingga orang Israel tidak dapat hidup membaur dengan orang-orang Mesir. Ada pemisahan karena orang Israel adalah keturunan Ibrani. Dan yang kedua adalah yang dapat kita lihat mengapa orang Israel ditempatkan di tanah Gosyen pada saat itu adalah karena tanah Gosyen adalah tanah yang subur dan tanah yang subur dan sangat cocok untuk pengembalaan, karena orang Israel adalah merupakan pengembala kambing dan domba. Nah, itu sebabnya mereka Tuhan bawa dan tempatkan di tanah Gosyen. Dan Bapak Ibu Saudara, dimana kalau kita melihat selama mereka tinggal di tanah Gosyen dan mereka tidak dengan sengaja keluar dari batas tanah Gosyen, pada waktu Tuhan menimpahkan tulah kepada mereka, orang-orang Mesir, mereka berada dalam keadaan aman. Dan dari tulah yang pertama sampai tulah yang ke-9, kalau kita membaca di pasal yang ke-7 sampai pasal yang di kitab Keluaran ini, pasal yang dicatat tentang tulah ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat walaupun pada tulah yang ke-10 itu menimpa tanah Gosyen, namun di sana kita melihat Tuhan membedakan mereka dengan memberikan protokol atau aturan untuk yang harus mereka lakukan, di mana mereka harus menyembelih anak domba dan darahnya harus disapukan di ambang pintu agar supaya apa? Agar supaya malaikat Tuhan, ketika malaikat maut itu datang dan melihat tanda darah itu, ia akan lewat dan tidak terjadi kematian di tengah-tengah kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu. Dan ada dan keselamatan itu akan menjadi bagian mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat dan selamat karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena ada ketaatan dan dari perintah yang Tuhan lakukan, yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita dapat belajar dari Gosyen ini, kita sebagai dari Gosyen ini kita sebagai umat Tuhan, orang-orang Israel rohani yang hidup di zaman ini, di akhir zaman ini kita dapat belajar dua hal sebagai orang-orang pilihan Tuhan, yaitu yang pertama adalah belajar dari Gosyen adalah untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan karena apa? Karena kalau kita melihat Gosyen ini memiliki arti mendekat. Tuhan mau kita hidup untuk selalu dekat dengan Tuhan, untuk terus lebih dekat lagi kepada Tuhan. Karena di dalam Mazmur 91 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang Mazmur 91 ayatnya yang ke-14 dan yang ke-16 berkata demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan
daripadaku. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan dibedakan oleh Tuhan. Dan yang kedua adalah taat. Dari Gosyen ini kita belajar untuk taat, di mana ada peraturan-peraturan yang Tuhan beri, yang Tuhan sampaikan untuk kita lakukan. Biarlah kita melakukan. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, ada banyak firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam menjalani hidup dalam dunia ini. Nah, itu sebabnya Tuhan mau untuk kita hidup taat. Tuhan mau untuk kita lebih dekat lagi kepada Tuhan dan taat kepada setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau kita mau lihat apa yang dilakukan oleh Firaun ketika dia apa yang dia katakan dan meminta kepada Tuhan, dan ketika Tuhan memberikan kepada dan dia tetap mengeraskan hatinya, maka apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat apa yang menimpa kehidupan mereka. Tetapi buat kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita mau dibedakan oleh Tuhan, biarlah kita mau hidup lebih dekat lagi kepada Tuhan, dan kita mau taat kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka ketika kita hidup dekat dengan Tuhan dan taat kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka di sana kita melihat janji Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita, dan penyertaan Tuhan itu akan kita alami, dan Tuhan pasti akan membuat perbedaan terhadap orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Seperti yang Maleakhi pasal yang ketiga ayatnya yang ke-18 berkata juga demikian. Maleakhi 3 ayatnya yang ke-18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Tuhan, kepada Allah, dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Dari kitab Keluaran pasal yang ke-7 sampai pasal yang ke-9 ini kita dapat belajar untuk lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk selalu dekat dengan Tuhan dan taat kepada setiap kehendak Tuhan. Dan itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita datang di dalam doa. Bapa yang ada dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu pada saat ini buat firman-Mu yang datang kepada kami untuk melihat apa yang dibedakan Tuhan dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Engkau. Kami berterima kasih Tuhan buat setiap firman-Mu yang senantiasa menegur hidup kami. Firman Tuhan yang selalu menuntun hidup kami untuk tetap kami berada di dalam jalan-jalan-Mu, untuk kami selalu lebih dekat lagi dan taat atas setiap apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami, untuk kami dapat mengerti setiap apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuhan, tolong kiranya jemaat GPDI El Shaddai Magalang sebagai orang-orang pilihan Allah yang Engkau kuduskan dan kasihi, supaya dapat senantiasa mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran di tengah-tengah kami mengiring Tuhan, di tengah-tengah kami melakukan setiap apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang akan menolong kami. Haleluya. Amin.